Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu Guru program PPG Prajabatannya dari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 39 untuk mengikuti pengimbasan yang akan saya bawakan mengenai budaya positif. Mungkin sebelum memulai acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai saya pengen main-main dulu. Bapak Ibu punya pulpen? Oke, mungkin bisa diambil dulu. Kita santai aja ya Bapak Ibu, karena pengimbasan ini intinya saya ingin kita sama-sama sharing tentang beberapa informasi. Baik Bapak Ibu, apakah sudah menerima kertas semua? Oke, baik. Yang pertama untuk permainan ice breaking kita, yang pertama yang dilakukan adalah gambarkan 2 buah persegi panjang. Oke, silakan Bapak Ibu gambarkan. Oke, sudah? Sudah, baik. Yang kedua, silakan gambarkan 2 persegi.
Baik, yang ketiga, langkah ketiga, gambarkan satu buah saja segitiga. Silakan. Ya, satu buah segitiga. Silakan. Santai. Kerjasama yang luar biasa antara bapak-bapak nih. Pulpennya 1, orangnya 5. Oke. Oke, bapak-bapak sudah selesai. Bagaimana dengan ibu-ibunya? Apakah sudah selesai? Oke, mantap. Ibu-ibunya sudah selesai semua ya. Nah, ibu-ibu jauh terdepan dibandingkan bapak-bapak. Oke, baik. Sekarang coba saling melihat. Apakah ada hal gambar yang sama antara bapak atau ibu? Ada yang sama? Beda-beda ya? Beda-beda ya? Oke, beda, berbeda. Antara satu dengan yang lain berbeda. Coba dari permainan yang sudah kita lakukan, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari satu hal instruksi yang sama, tapi menghasilkan sesuatu hal yang berbeda? Mungkin saya minta beberapa orang pendapatnya untuk bisa memberikan masukan ataupun kesimpulannya dari permainan ini. Silahkan, siapa yang mau? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Oke. Biar lebih asik, biar kayak bapak ibu dulu. Oke, ya silakan Pak. Untuk dari ice breathing ini adalah kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu kesatuan yang sama. Luar biasa Pak Rian ya. Oke, bagus sekali Pak Rian. Ada yang memiliki pendapat lagi selain Pak Rian? Mungkin dari ibu-ibunya kali ya. Satu bapak udah. Silakan. Depan. Oke, kesimpulan yang saya dapat, jadi kita tuh punya persepsi yang berbeda, walaupun dari sumber yang sama. Tadi kan sumbernya dari Ibu Ismahan ya, tapi teman-teman semua dari bentuk kan perseginya itu ada yang sebaris, ada yang berbeda. Nah jadi kalau saya menyimpulkan ya kita tuh punya persepsi yang berbeda walaupun dari sumber yang sama. Gitu aja sih Bu. Oke, bagus sekali, luar biasa bagus. Oke, terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu. Intinya kita saja guru ya sebagai guru, walaupun kita memiliki instruksi ataupun suatu hal yang sama, tapi belum tentu hasil final akhirnya adalah hal yang sama. Karena kita punya karakteristik yang berbeda dan kita punya perspektif yang berbeda. Itu dua hal. Apalagi siswanya. Ya, kalau dari saya pribadi, gambar tadi jadi apa sih? Jadi apa Bapak Ibu? Jadi rumah. Tapi apabila kalau kita berikan kepada setiap individu, tidak akan menjadikan hal yang sama. Karena kembali, pribadi-pribadi ataupun individu-individu itu adalah orang-orang yang unik. Tidak ada orang yang sama satu dengan yang lain. Apalagi siswa kita. Kita sebagai guru harus merefleksikan itu kepada siswa kita. Ya, itu yang pertama yang ingin saya berikan informasi kepada Bapak Ibu. Intinya kita sama-sama belajar di sini. Saya pun masih belajar di Guru Penggerak. Bapak Ibu juga sedang belajar untuk menjadi guru-guru profesional. Ya, itu dulu kita sama-sama saling sharing. Nanti mungkin saya butuh juga masukan-masukan dari Bapak Ibu, pengalaman-pengalamannya selama di PPG Prajabatan seperti apa. Ya, baik. Yang harus selanjutnya kita masuk adalah karakteristik kembali ke peserta didik kita. Karakter peserta didik pasti beda-beda ya Bapak Ibu ya. Sudah pernah kan pada mengajar ketemu anak unik-unik nggak? Ya sangat unik ya. Coba ceritain dulu uniknya seperti apa yang pernah pengalaman Bapak Ibu lakukan dulu. Silakan, siapa yang menyebar? Ayo, ada yang menyebar nggak? Oke, good. Baik, pengalaman saya di mana saat mengajar itu ada aja siswa yang misalnya minta perhatian, dia ini nggak bercanda berisik itu karena dia bisa minta perhatian dari gurunya. Bahkan ada yang pakaiannya juga nggak sesuai dengan harinya, itu bahkan sampai dipanggil orang tua juga, karena itu sebenarnya dia butuh perhatian dari orang tua juga lagi itu Bu. Oke, terima kasih Pak Roni. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan sharing pengalamannya berkaitan dengan karakter. Kan udah pada pernah ngajar, nggak mungkin lah ketemu yang anteng, yang baik-baik saja, nggak mungkin. Ya namanya kita guru ya. Mungkin ada yang mau coba? Ya silakan.
belajar di salah satu sekolah inklusi. Jadi ketika saya PPL di sekolah negeri, mungkin banyak banget ya Bu ya perbedaannya dari karakter anaknya yang beragam. Kalau di negeri itu kan sangat beragam ya Bu, beda sama yang di swasta, di mana kita tahu kondisi swasta seperti apa. Itu sih pemahaman kembali karakter setiap peserta didik itu seperti apa. Oke, terima kasih. Jadi memang karakter nomor satu karakter. Dan saya juga tadi udah lihat tuh LMS dari guru-guru prajabatan, ternyata memang sudah ada filosofi Ki Hajar Dewantaranya ya. Tetap kita berorientasinya kepada peserta didik. Ya, luar biasa. Saya senang sekali pas lihat LMS-nya, ternyata ruhnya guru penggerak dengan ruhnya PPG ini ternyata selaras. Makanya itu yang membuat saya akhirnya ingin nih melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru yang masih muda, fresh graduate, agar kedepannya betul-betul menjadi guru yang mumpuni dan profesional. Disiplin positif, intinya karakter peserta didik yang berbeda-beda ini guru wajib paham. Kita nggak bisa melepaskan itu karena kita berstandar lagi kepada apa yang menjadi fitrah kita sebagai seorang guru. Di sini kita apabila guru bertemu dengan siswa dan siswa memiliki permasalahan, pasti kita memiliki pandangan bagaimana cara ini menyelesaikan, anak ini menyelesaikan masalah. Disinilah peran yang namanya disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini yang ingin saya kenalkan, dan disiplin positif ini adalah di sekolah merupakan nilai keyakinan yang biasanya sekolah lebih berpihak kepada peserta didik. Jadi student center, bukan teacher center, melainkan student center. Melalui disiplin positif ini diharapkan peserta didik memiliki karakter, hormat, bertanggung jawab, dan lain-lain. Disiplin positif inilah yang nanti akan melahirkan budaya positif. Jadi itu hubungannya dengan apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Nah, ini intinya Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya masuk ke dalam pernah dengar kata-kata budaya positif, atau mungkin jangan-jangan sudah melakukan aksi nyata dengan budaya positif. Bisa aja kan ya? Oke, ada yang pernah mendengar tentang budaya positif? Belum, Pak Iqbal belum. Pak Dharma sudah pernah? Oke, menurut Bapak bagaimana budaya positif yang Bapak tahu aja? Silakan Pak Dharma. Kalau budaya positif, yang saya tahu budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita biasakan gitu Bu. Contohnya kalau di sekolah, budaya tentang menyapa, salam, sapa, senyum, kayak gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dharma, luar biasa pengalamannya, betul. Budaya positif adalah sesuatu pengalaman yang dilakukan untuk peserta didik agar mereka memiliki habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, konsep budaya positif sendiri adalah, saya sudah bertuliskan di depan, budaya positif sebenarnya apa sih? Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik murid. Nah, budaya positif ini apabila mau dilaksanakan, kita harus bisa melakukannya di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan? Ya otomatis disiplin positif. Yang pertama. Yang kedua, apalagi kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, murid-murid itu bagaimana caranya bisa yakin mereka bisa melakukan yang namanya disiplin positif. Itu yang ingin saya berikan mengenai konsep budaya positif. Intinya cuma satu, ingin mencapai apa sih? Karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Itu tujuannya. Jadi basicnya seperti itu. Kita ingin melahirkan bukan hanya peserta didik yang bagus dalam hal IQ-nya saja atau kecerdasan, tapi dia juga memiliki karakter yang baik. Jadi ini tujuan dari budaya positif. Jadi tugas peran kita luar biasa sebagai guru untuk menciptakan budaya positif di iklim sekolah. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Masih clear aja? Oke, mari kita lanjutin ya. Oke. Baik, sekarang ini nih peran berat kita. Peran berat, tapi saya rasa juga walaupun berat, kalau kita mencintai profesi kita, insya Allah akan menyenangkan. Ya, peran guru dalam menciptakan budaya positif sangat penting. Karena motornya adalah guru, walaupun yang melakukannya adalah peserta didik atau siswa. Budaya positif dapat berkembang dengan baik jika penerapannya dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan hukuman.
Kita introspeksi deh sama diri kita. Saya pun waktu dapat materi ini saya terenyuh. Kenapa? Ya ampun, apa yang aku lakukan selama ini salah loh. Kita lebih banyak main punishment. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, sebetulnya punishment itu tidak membuat efek anak-anak untuk berubah, tapi hanya takut. Ya, dengan ketakutan tersebut, tapi tidak ada dalam diri dia kesadaran untuk berubah. Yang harus kita bina sebetulnya adalah bagaimana mereka bisa sadar dalam dirinya untuk bisa berubah. Jadi bukan kita yang maksa mereka untuk berubah, tapi dalam diri mereka sendiri yang ingin berubah. Itu yang harus kita tumbuhkan pertama di budaya positif. Selanjutnya, yang dilakukan guru apa saja sih? Ya pertama pasti membuat satu buah program disiplin positif dan melakukan pengimbasan terhadap guru lain. Nah, seperti saya lakukan. Karena tidak mungkin satu guru bisa menciptakan budaya positif. Butuh kerjasama dari seluruh stakeholder maupun seluruh warga sekolah. Gak mungkin cuma 1, 2, 3, tidak mungkin. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama. Saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu dengan harapan nanti Bapak Ibu mengimbaskan lagi kepada yang lain. Ya, karena kedepannya diharapkan guru-guru yang baru, guru-guru yang fresh graduate seperti Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru yang visioner. Bukan hanya guru yang bisa mengajar, tapi bisa mendidik dan visioner. Bahkan mungkin menginspirasi peserta didiknya, itu yang diharapkan. Selanjutnya mendorong murid-murid kita untuk selalu termotivasi untuk melakukan disiplin positif. Yang pastinya nggak mungkin satu kali instan gitu mereka langsung disiplin, tidak mungkin. Kita nggak boleh bosen Bapak Ibu, harus lanjut dan terus menerus. Dan itu harus kita praktekkan secara continuous dan komitmen. Diri kita sendiri juga harus disiplin, bukan hanya peserta didik tapi diri kita juga harus komitmen. Yang ketiga, ya kita harus mengkampanyekan posisi kontrol guru dalam bentuk manajer. Posisi kontrol guru ada 5. Nanti akan ada di selanjutnya saya jelaskan ada apa saja sih posisi kontrol guru. Selanjutnya membuat siswa yakin dengan keyakinan kelas. Dan selanjutnya apabila ada permasalahan melakukan segitiga restitusi. Nanti ini makhluknya seperti apa nanti ya kita bahas lagi. Intinya pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif akan menciptakan rasa aman dan membuat siswa-siswa juga bisa lebih menjalani kehidupannya dengan rasa yang sangat nyaman. Interaksi dengan guru akan baik, komunikasi dengan guru juga lebih baik. Konsep kunci dalam budaya positif ada 5. Ada disiplin positif, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. 5 item ini Bapak Ibu pernah dengar nggak kata-katanya? Belum pernah? Di guru PPG belum pernah sama sekali. Tentang disiplin positif pun belum. Baru tadi. Oke, baik. 5 posisi kontrol guru juga belum tahu ada apa saja. Terus keyakinan kelas juga belum. Kebutuhan dasar manusia juga belum. Dan segitiga restitusi juga belum ya. Oke, baik. Sebentar saya ganti mic-nya dulu. Kita masuk satu-satu ya Bapak Ibu. Disiplin positif, tadi saya udah banyak tuh membahas mengenai disiplin positif itu apa sih. Disiplin positif intinya merupakan pendekatan untuk agar anak bisa kontrol diri. Dia disiplin bukan disuruh sama gurunya, bukan takut oleh gurunya, tapi disiplin karena sadar. Saya ini sudah punya tujuan ingin seperti apa, dan bagaimana proses saya untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkahnya seperti apa. Intinya mereka sadar untuk melakukan kontrol diri sendiri. Itu yang pertama, itu yang harus tumbuh nomor 1. Untuk menciptakan budaya positif dibutuhkan hal tersebut, yaitu disiplin positif. Yang kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Kalau nilai kebijakan adalah intinya melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk urusan keyakinan kelas, kita buat rule atau keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti suka bikin kontrak belajar. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Oke, saya mau tanya dulu nih, kalau kontrak belajar kira-kira anak-anak, di pengalaman Bapak Ibu ya, apakah dia langsung mematuhinya atau masih ada yang suka melanggar? Oke, baik. Bu Habis, ceritakan pengalaman dulu. Ya, silakan. Salah satu pengalaman saya itu baru-baru ini Bu, pas lagi saya ngajar di FTS, saya kan sebagai guru pengganti, saya mengadakan kontrak belajar seperti jika saya memberikan tugas
PR gitu, dia tidak mengerjakan, maka pada pertemuan selanjutnya akan harus mengerjakan dulu gitu, nggak boleh di kelas mengganggu teman-temannya yang sudah mengerjakan. Tapi pada kenyataannya banyak banget mereka yang hampir setengah kelas itu pada belum ngerjain, jadinya tidak memungkinkan saya untuk menjalankan kontrak belajar saya itu untuk mengeluarkan anak-anak di keluar kelas. Oke, baik. Mungkin yang bisa dilakukan ya mungkin bisa dipraktekkan nanti di sini. Kalau tadi kan Ibu belum, saya tanya dulu, Ibu waktu buat kesepakatan kelasnya apakah anak-anak memberikan pendapat? Pada iya doang dulu. Nah itu, oke. Jadi anak-anak hanya iya aja, tapi pendapatnya semua pure dari guru berarti ya. Nah itu yang perbedaannya. Kalau kesepakatan kelas yang dimaksud di sini adalah anak yang memberikan masukan, maunya seperti apa. Jadi dia berkomitmen maunya seperti apa nih rule-nya. Misalnya untuk pertama kali pembelajaran sejarah, yuk kita bikin kontrak belajar. Masuk berapa menit, tidak boleh terlambatnya bagaimana. Anak yang membuat aturan, anak juga yang akan menyepakatinya dan melaksanakannya. Itu akan lebih efektif. Karena saya sudah mencoba dari mulai yang saya juga sama dengan Bapak Ibu awalnya, tapi habis setelah dapat modul 1.4 ini saya aplikasikan dan ternyata betul sangat berbeda sekali. Komitmen yang dibuat bersama dengan siswa dengan komitmen yang hanya diberikan oleh guru dan anak harus mematuhinya, itu berbeda. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi siswa yakin loh, saya bisa, karena saya yang membuat kesepakatan, saya yang membuat komitmen dengan diri saya sendiri. Berbeda dengan kita yang membuatkan aturan. Itu mungkin poin yang kedua. Posisi kontrol guru. Kita posisi kontrol guru tanpa kita sadari kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama memberi hukuman. Memberi hukuman, pokoknya anak salah kasih punishment sesuai dengan tata tertib. Itu memberi hukuman. Yang kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, mungkin kalau anak buat salah kita tambahin sesuatu hal yang lebih dramatis. Kamu gak kasihan sama ibu, bla 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 bla, atau kamu gak kasihan sama orang tua kalian, pernah tuh Bapak Ibu? Nah, oke. Yang selanjutnya sebagai teman, sharing di kelas, ya, itu masih banyak yang suka melakukan. Pemantau, kalau pemantau dia memberikan bisa dibilang kepercayaan kepada peserta didik, tapi dia masih memantau. Dan yang terakhir yang tipe ideal, manajer. Manajer itu membiarkan anak membuat aturan, membiarkan anak yang berbuat salah pun memberikan punishment-nya berdasarkan kemauan si anak, dan dia melakukan yang namanya segitiga restitusi. Yang terakhir, dalam setiap anak membuat masalah. Yang paling ideal manajer, paling ideal. Kebutuhan dasar, setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan rasa diterima. Kadang-kadang kebutuhan dasar ini suka bertolak belakang tuh sama posisi kontrol, terutama yang memberi hukuman. Kalau udah salah, misalnya anak salah gunain sepatu, terus dihukum sepatunya diangkut. Kira-kira rasa tuh anak gimana ya? Ada rasa gimana? Kesel, oke, apa lagi? Nah, kebebasannya diambil, apa lagi? Nyeker sepanjang jalan itu seharian itu gimana sih rasanya? Ada rasa malu ya? Nah, itu otomatis kebutuhan dasar anak tersebut kita rampas. Itu yang tidak akan menciptakan yang namanya budaya positif. Jadi ini harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk menciptakan budaya positif. Yang terakhir yang keempat, segitiga restitusi. Apabila anak buat salah, kita pertama harus bagaimana caranya anak sadar dulu nih, dia salah. Setelah dia salah, kita harus memberikan penguatan loh, menstabilkan identitas dulu. Bukan anak sudah salah, setelah itu kita malah, iya kamu salah. Tapi harus dilakukan adalah manusia itu memang tempatnya salah, wajar kamu tidak salah. Tapi kamu harus bisa menyadari kesalahanmu dan mau berubah. Pertama kita harus lakukan yang namanya menstabilkan identitas dulu. Jadi jangan langsung di judgment. Itu praktek-praktek lama, praktek yang baru seperti ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita suruh anak-anak mengidentifikasi kesalahanmu apa. Setelah mereka sadar mereka salah, lalu kesalahanmu apa? Terus solusinya bagaimana? Mereka yang menuliskan.
yang berusaha, saya salahnya gini. Coba solusinya seperti apa kira-kira? Dan yang terakhir, kita tanyakan keyakinannya. Apakah kamu yakin bisa mentaati validasi tindakan yang salah? Setelah mereka membuat rule kesalahannya, setelah itu solusi, kita tanyakan ke mereka, apakah yakin bisa tidak mengulanginya kembali? Mereka akan jawab mungkin yakin. Tapi setelah kita lakukan hal tersebut, mereka akan lebih punya tanggung jawab. Karena seluruh proses segitiga restitusi itu dilakukan oleh si anak, bukan oleh guru. Jadi ini 5 item yang sangat menarik, karena saya pun di awal tidak melakukan hal ini. Tapi setelah saya masuk di guru penggerak, saya mendapatkan ilmu 5 item ini. Saya berusaha untuk mengaplikasikannya dan alhamdulillah memang hasilnya beda. Antara kita bermain keras dengan bermain sangat bijaksana. Kalau saya menyebutnya awal tuh pertama saya menyebutnya saya keras. Tapi setelah saya mengalami proses perubahan, di sini malah memang kita bijak, kita lebih bijak dalam mengatasi permasalahan. Mungkin ini intinya ya Bapak Ibu dari permasalahan, dan ini beberapa dokumentasi budaya positif di SMK 39. P5 diantaranya sudah dilaksanakan. Terus ada kolaborasi mapel, kolaborasi dengan pihak terkait. Khususnya kalau mapel sejarah, saya lebih suka kolaborasi dengan pihak luar. Contohnya salah satunya dengan Museum Sumpah Pemuda. Terus juga menjalankan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Itu yang sudah saya lakukan. Yang selanjutnya masalah contoh budaya positif kontekstual dengan lokalitas. Kita orang walaupun kita berasal dari suku beda-beda kan, Ibu dari suku mana Bu? Sunda. Jawa. Oke. Oke. Oh, ini Betawi, kita bisa tanya nih sama orang Betawi. Oke, sebagai yang punya Jakarta ya Pak Dharma. Oke, lokalitas khasnya apa sih orang Betawi? Coba Pak Dharma silakan, Pak Dharma lagi ayo. Lokalitas khas Betawi itu seperti apa sih? Kira-kira kebiasaan-kebiasaan baiknya orang Betawi? Ya kita dengerin orang Betawi ya. Silakan Pak Dharma. Ya, baik, Bu. Mungkin kalau lokalitas kebiasaan orang Betawi itu biasanya kita tuh keluarganya Arab Bu. Jadi banyak orang-orang Betawi yang saudara-saudaranya itu tinggal tetangga-tetangga. Jadi di sekitar daerah yang sama itu kita keluarga semua, jadi erat gitu kaitannya Bu. Erat keluargaannya maksud saya. Baik, betul Pak Dharma. Saya juga orang Betawi kebetulan. Cuma kalau saya Betawinya agak campur-campur dikit. Jadi betul, orang Betawi itu rumahnya nggak pernah jauh-jauh kalau keluarga, dekat-dekat, nggak ada yang jauh, itu satu. Yang kedua, ada habis maghrib selalu apa? Ingat nggak? Sebagai orang Betawi, ngaji, bener, ya kan? Ngaji. Terus apa lagi? Kebersamaannya, ya kan? Orang-orang Betawi itu kebersamaannya, terus bisa dibilang terbuka. Buktinya banyak suku lain yang ada di Jakarta dan welcome aja, nggak ada masalah. Akhirnya terjadi malah memperkaya budaya Betawi. Nah, hal-hal seperti itu kita tinggal di Jakarta, kita tidak bisa meninggalkan lokalitas. Apalagi kita orang sejarah nih, ya kan? Kita udah mulai masuk nih ke mapel kita. Kita orang sejarah. Walaupun mata pelajaran kita kelampauan, tapi jangan lupa kita nariknya kontekstual ke masa kini. Dan jangan lupa kita harus meningkatkan atau mengembangkan lokalitas DKI Jakarta kepada peserta didik. Di antaranya apa sih pembiasaan-pembiasaan atau budaya positif yang ada hubungannya dengan budaya Betawi? Ya contohnya ada harus kebersihan, budaya kerja, saling menghargai, terbuka, inovatif, kolaboratif. Ini beraneka ragam contoh yang memang sebetulnya contoh budaya positif yang kontekstual dengan lokalitas sudah dilakukan ya SMK 39. Dan saya yakin di tempat Bapak Ibu juga pasti pernah. Mungkin ada yang mau sharing? Ada yang sama? Gimana ibu-ibu nih? Kayak bapaknya udah sering, sekarang saya ibu-ibu. Bu Eka mau deh. Ya silakan Bu Eka. Ya, pengalaman saya tuh punya murid yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian tuh mereka terkadang semuanya sendiri gitu sama apa yang dia lakukan. Kadang juga mereka
tidak tahu kalau misalnya yang dia lakukan itu salah. Kadang kalau misalnya kita tegur gitu kan, mereka ya udah jalan aja gitu, nggak mau mendengarkan kita gitu ya. Bagaimana caranya gitu kalau misalnya itu buat menyadarkan mereka akan namanya kedisiplinan, juga budaya positif juga. Oke. Bu Eka udah ngasih saya pertanyaan. Asik, oke. Baik, kata Bu Eka, bagaimana ya kan berkaitan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana menyadarkan mereka tentang melakukan budaya positif. Tergantung dari kitanya dulu Bu Eka sebagai guru. Keyakinan kita. Itu dulu nomor satu. Kalau gurunya udah nggak yakin, gimana muridnya coba? Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau muridnya aja gurunya aja nggak yakin, apakah muridnya bisa? Nah, kita sebagai guru yang pertama mental kita harus kuat. Bagaimana caranya kita harus bilang diri kita bisa, kamu pasti bisa untuk berubah. Laksanakan 5 poin yang tadi. Ya, Bapak Ibu kan udah kenal satu persatu. Tadi kan perkenalannya dengan 5 poin tadi. Insya Allah saya yakin pasti budaya positif akan mulai masuk ke dalam jiwa anak-anak. Dan akhirnya nanti menjadi habit, menjadi satu sekolah. Memang gak ada yang instan. Beda sama makanan instan ya, cepet gitu. Ini gak mungkin. Pasti akan berproses. Tapi kita gak boleh lengah. Kita nggak boleh merasa menyerah, karena proses pasti akan mendapatkan hasil. Jadi seperti itu BK, walaupun karakteristiknya berbeda-beda, tapi kalau kita dengan sabar sebagai seorang guru dan mulai melakukan dari mulai disiplin dulu deh. Pertama disiplin, komitmen, disiplin positif yang dilakukan. Terus kalau ada masalah lakukan segitiga restitusi. Itu insya Allah saya yakin pasti akan ada hasilnya. Karena saya baru mencoba beberapa kali udah ada hasilnya. Dan berubah. Kebetulan saya melakukan 3 kali restitusi. Restitusi pertama ada satu anak saya terlambat terus, nggak bisa habis itu terlambat. Panggil orang tua sudah, apa sudah. Akhirnya saya restitusi. Karena cara seperti tadi sebagai guru yang kita membuat rasa bersalah tuh nggak ada perubahan, sama sekali tidak ada perubahan. Saya rubah polanya. Sebagai si manajer dan saya mulai melakukan segitiga restitusi. Alhamdulillah duduk sama orang tuanya, dia berkomitmen mau datang jam berapa. Alhamdulillah dari mulai semester 2 akhir sampai sekarang tidak ada terlambat. Berarti efektif, itu yang pertama. Yang kedua juga ada masalah perkelahian dengan teman kelas. Itu juga sama. Dia nggak bisa menerima temannya. Intinya anak-anak perempuan biasa lah ya, suka gosip. Akhirnya berantem teman berkelas. Akhirnya saya restitusi. Saya tanya kenapa bisa terjadi seperti itu. Intinya cuma satu. Setelah dia mengambil kesimpulan, karena dia sendiri ya yang akhirnya tahu permasalahannya, miskomunikasi antar teman. Padahal kalau dikomunikasikan dengan baik, mungkin maksudnya akan sama. Cuma memang karena miskomunikasi tersebut yang akhirnya membuat mereka menjadi ribut. Tapi setelah restitusi alhamdulillah aman. Sampai hari ini tidak ada perkelahian. Jadi itu mungkin pengalaman yang bisa saya sharing. Jadi jangan menyerah, WK semangat ya. Kalau gurunya semangat, insya Allah apalagi masih muda-muda pasti akan ada hasil yang maksimal. Ini segitiga restitusi yang tadi saya sudah ceritakan dan sudah saya lakukan. Dia ada 3. Pertama, validasi dulu tindakan yang salah. Anak salah jangan disalahin dulu, diberikan penguatan. Karena terkadang kita nggak tahu loh, anak masalah ini karena memang dia bermasalah atau dia punya masalah yang lain di rumah. Orang tua, lingkungan, teman, ataupun yang lain. Kita sebagai guru bukan hanya pengajar, ya kita juga pendidik. Dan mungkin kalau saya pribadi, guru juga harus sebagai konselor. Ya, kita harus bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang mereka mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi bukan hanya menyerahkan kepada guru BK, tidak. Guru juga harus bisa mencari penengah permasalahan mereka. Seperti itu. Setelah mereka ditanya, langsung kita masuk ke langkah yang kedua. Masuk ke mulai kita tanya, kira-kira permasalahan kamu seperti ini, solusinya apa? Dia akan bicara tuh biasanya. Dan bahkan mungkin akan mengorek lagi permasalahan keluarganya. Mungkin kita bisa jadi lebih tahu dan lebih mengenal anak kita. Dan yang terakhir, kita kuatkan. Hasilnya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Karena biasanya anak bermasalah, itu pasti ada masalah sampingan. Bukan hanya permasalahan di dalam sekolah, tapi ada permasalahan yang di luar sekolah yang memang mungkin mereka belum bisa untuk mencari pemecahannya. Tapi dengan adanya segitiga restitusi ini memberikan keyakinan pada mereka.
Itu contohnya yang tadi saya bilang, anak yang telat, kita duduk bareng, kebetulan ada mamahnya juga, tapi jadi mamanya jadi pendengar aja, mamanya jadi pendengar. Tapi akhirnya buat komitmen, alhamdulillah ada perubahan sampai sekarang. Baik, selanjutnya implementasi budaya positif yang sudah dilakukan, ya itu kesepakatan kelas. Ini yang saya maksud kesepakatan kelas. Jadi disiplin waktu, kita bikin komitmen, nanti mereka menuliskan tuh biasanya apa aja, terus kita sepakatin bareng. Jadi jangan gurunya, jangan. Kalau gurunya pasti nggak efektif, dijamin. Kan ibu yang buat aturan, bukan saya. Apalagi murid itu ada besar-besar ya, bukan anak SD, bukan anak SMP, anak SMA, SMK, itu beda. Mereka sudah punya analisis untuk bisa menyanggah perkataan kita. Nah, bagaimana nggak bisa nyanggahnya? Yuk kita buat kesepakatan kelas, komitmen bareng intinya. Mereka sudah dewasa, kita ajak bicara bersama sehingga bisa mencapai kesepakatan kelas. Kalau perlu ditanda tangan, mari berdisiplin menuju kelas yang nyaman, tanda tangan. Jadi komitmen tuh semuanya. Jadi bukan gurunya yang buat loh, tapi kamu yang buat loh. Sampai nanti hukumannya, kalau misal bukan hukuman sih, tapi konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Kita udah nggak ada hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensinya apa dia udah harus tahu. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu yang kita ajarkan. Jadi ajarkan mereka untuk bisa realistis ataupun siap dalam kehidupan masyarakat. Jadi jangan kasih mereka hanya disuapin istilahnya, tapi berikan mereka bagaimana cara penyelesaian masalah agar di masyarakat pun mereka bisa untuk hidup dan bisa untuk mandiri. Respon murid, alhamdulillah. Murid termotivasi untuk memiliki keyakinan yang baik dan muncul dari dirinya sendiri, bukan dari guru. Itu yang nomor satu. Kalau sudah dipaksa itu tidak akan mungkin menghasilkan sesuatu hal yang baik. Yang kedua, murid memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah. Masalah apapun insya Allah dia akan bisa menyelesaikan. Karena memang sudah dikuatkan di dalam diri dia. Saya pasti bisa untuk menyelesaikan masalah. Dan sudah kita ibaratnya dalam satu buah, kalau mesin ibaratnya sudah kita reset nih. Ini anak harus bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, murid memiliki semangat kolaborasi dan tanggung jawab. Dan yang keempat, murid lebih terampil dalam memberikan ide, solusi, dan positif. Terutama di kurikulum Merdeka ini udah jelas ya, intinya apa kan? Intinya anak-anak lebih inovatif, lebih kreatif, bukan hanya menghafal fakta-fakta khususnya kalau di mata pelajaran kita. Ya. Refleksi CGP yang saya buat, hal terpenting yang perlu untuk dilakukan terutama untuk Bapak Ibu yang ada di depan saya nih yang masih muda-muda. Kita sebagai guru, khususnya guru sejarah, butuh bergerak dan menggerakkan ya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga harus bisa menggerakkan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya butuh kolaborasi dari seluruh warga sekolah dan rencana perbaikan, komitmen. Kembali yang sudah saya bicarakan, nggak mungkin kita bisa untuk melakukan suatu program kalau memang tidak ada dukungan. Jadi semua aspek, semua stakeholder, semua warga sekolah harus mendukung. Mungkin itu sedikit materi yang bisa sampaikan. Sekarang saya buka termin sharing ya atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Oh boleh. Silakan Bu. Mau di mana, di situ saya aja biar kelihatan wajahnya. Agak kesini. Cek. Pertanyaan saya itu Bu, kan tadi salah satu untuk bisa membangun kesadaran siswa di kelas itu membuat Bisa keras kali ya, soalnya keras aja. Iya, kontrak kerja. Kesepakatan kelas gitu ya. Nah, sebenarnya waktu saya mengajar, saya sudah pernah melihat beberapa rekan guru saya yang menerapkan itu. Ya, apa sih yang siswa ini ingin gitu. Nah, dikolaborasikan dengan yang diinginkan oleh gurunya. Tapi ada salah satu poin yang kalau siswanya telat 10 menit itu nggak boleh masuk, dan itu berlaku dengan guru. Nah, kadang guru
tahu itu alasannya karena dia sudah cukup tua Bu. Jadi kalau naik tuh naik tambahnya lama. Iya. Nah karena ada kontrak itu, guru itu dikunci depan kelas. Karena perjanjian awal siswa kelas 10 menit dia nggak boleh masuk. Nah gurunya juga diberlakukan, tapi muridnya ini tidak mau mendengarkan alasan guru. Nah bagaimana untuk bisa kita menerapkan kontrak kelas itu sesuai dengan posisi kita sebagai yang 5 aspek yang kontrol guru. Ya, Bisa dikebaikan berarti ya. Terima kasih ya, Bu Hafiz, luar biasa pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. 10 menit ya tadi ya. 10 menit gurunya dikunci juga gitu ya. Anak telat 10 menit gurunya dikunci juga. Ya bagus. Pertanyaannya di bagaimana kita membuatnya? Karena gurunya tadi kan telat masuk. Sebetulnya kita harus mempertanyakan lagi sebagai seorang guru. Guru itu otomatis harus disiplin. Sebentar ya, oke. Guru itu harus disiplin. Gak mungkin kita, kan guru digugu ditiru. Jadi kalau kita sudah berkomitmen 10 menit, ya sebagai seorang guru kita harus berkomitmen dengan hal tersebut. Kalau dibilang jalannya lama, segala macam kan kita bisa ambil spare sebelumnya. Jadi nggak ada tanpa masalah, tanpa solusi. Pasti ada solusi. Solusi yang terbaiknya adalah anak berkomitmen, kita pun harus berkomitmen. Karena nomor 1 adalah kita yang ditiru, Bapak Ibu. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Saya selalu bilang kalau saya jadi pamong ya, saya selalu bilang guru itu adalah model di depan kelas. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari mulai pakaian sampai attitude. Itu semua ditiru. Ya. Jadi jangan jadikan satu buah alasan karena tua dan lain-lain bahwa datang ke kelas terlambat. Komitmen yang sudah dibuat dengan kita, guru dan siswa, itu harus kita taati. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau ada kemauan tidak akan mungkin suatu hal bisa terlanggar. Bahkan juga saya punya teman-teman yang sakit tapi nggak pernah datang terlambat ke dalam kelas. Ada beberapa teman saya yang sakitnya parah-parah tetap mengajar karena mereka apa? Berkomitmen dengan profesi yang sudah dimiliki. Mungkin ada lagi? Tadi yang udah nggak sabar, Bang. Oh boleh. Soalnya kasih aja ya. Ya Bu, saya mau bertanya nih Bu tentang budaya positif. Tentang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau bertanya Bu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini kan tentu dibangunnya dimulai dari sekolah ya Bu. Nah, ketika nanti kehidupan mereka di luar sekolah, tentu siswa itu kan tentu kan siswa itu lebih banyak waktunya itu di luar sekolah ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, selain kolaborasi dari seluruh warga sekolah, ada nggak sih Bu pihak luar dari sekolah yang membantu dalam program dalam budaya positif ini? Kadang satu orang itu bisa kalah dari 5 orang yang tidak menerapkan budaya positif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi bagus sekali, baik. Jadi kalau bicara mengenai budaya positif, ya. Bu, bisa sendiri. Oke, kalau bicara tentang budaya positif Pak Iqbal, pertama pasti kita di kelas dulu nih. Gak mungkin langsung tingkat sekolah, pasti di kelas dulu. Kalau di kelasnya udah terlingkup baik, pasti akan menimbulkan atau bisa berdampak pada budaya positif di sekolah. Itu pasti. Karena nggak mungkin kelasnya berantakan terus sekolahnya disiplin positifnya bagus, itu mungkin. Pasti disiplin positif di kelas dulu, baru masuk ke budaya positif di sekolah. Pertanyaan Pak Iqbal, perlu nggak sih kita melibatkan pihak yang lain? Perlu, sangat perlu. Sebagai seorang guru, kita harus juga berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Itu yang harus kita pegang. Ya, berkomunikasi dengan orang tua. Karena disiplin positif di sekolah tidak bisa saja dilakukan tanpa ada kerjasama dengan di sekolah. Kita inginnya sih idealnya disiplin positif di sekolah dilakukan atau budaya positif dilakukan di sekolah. Di rumah pun dia melakukan budaya positif. Itu otomatis butuh komitmen dari siapa? Orang tua. Makanya di sini kalau di setiap sekolah, kalau di 39, saya yakin di sekolah lain juga sama, ada komite kan? Nah, kita bisa sharing program. Apa sih yang akan dilakukan? Otomatis kita akan mengajak orang tua untuk bisa ikut dalam bagaimana bisa membuat program budaya positif ini di sekolah jalan
di rumah jalan, kalau di sekolah sama di rumah di jalan, saya jamin di masyarakat pasti jalan. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa hanya guru, hanya sekolah, tapi kita juga butuh yang namanya orang. Ya. Bahkan juga mungkin kalau skop lebih luas seperti mungkin kalau di SMK ini kan kita ada PKL ya, ada PKL. Ya kita juga pasti bekerja sama juga dengan industri. Nah kedisiplinan ini juga bisa anak-anak yang sudah disiplin otomatis kalau dia pergi ke tempat industri pasti udah terbentuk. Kita nggak usah capek lagi. Mereka akan tetap datang PKL, mereka akan tetap melaksanakan tugas-tugasnya PKL karena budaya positifnya udah kebentuk nih. Seperti ini. Gimana Pak Ibu? Ada lagi? Ya, silakan. Suaranya yang keras. Ya, boleh di sini dong, di depan dong. Kan benar kita. Silakan sini Silakan. Ini Bu, saya masih terkaitan sih dengan pertanyaan Iqbal dan jawaban Ibu tadi. Nah, saya lebih kepada kasusnya gitu. Nah, memang kita tahu ya bahwa anak-anak zaman sekarang dari SD, SMP, SMA itu sudah mengenal yang namanya merokok, ya kan ya? Bahkan ya dari SD pun kita udah pernah lihat dan sering juga anak-anak yang masih SD udah merokok gitu. Nah, yang saya ketika saya kaitkan dengan budaya sekolah, di sekolah kan memang ada larangan merokok ya Bu ya. Nah, begitupun ketika kita obrolkan dengan orang tua juga setuju bahwa ya anak-anak tidak boleh merokok gitu kan. Cuman pada realitanya Bu, di lingkungan permainannya ini Bu yang sangat apa istilahnya mendorong mereka itu untuk melakukan seperti itu gitu Bu. Nah, saya sempat termenung waktu pas saya perjalanan gitu kan. Saya sebagai guru saat itu ya, karena kan saya kemarin kan ngajar di Bogor, terus saya ngajar di Jakarta, jadi ada persamaan dan ada perbedaannya. Waktu pas saya di Bogor, saya berpikir seperti ini, caranya gimana ya, kan sekolah udah melarang nih gitu kan. Nah mereka tuh merokok itu ketika pulang sekolah gitu. Kita temui mereka di warung-warung, terus di dekat Pertamina gitu kan saat mereka nongkrong. Nah itu nah saya berpikir gini, kalau misalnya ada ibu-ibu di warung gitu kan, dia negur gitu kan, kamu nggak boleh beli rokok ini gitu kan, cuma itu kayaknya nggak mungkin berjalan gitu Bu. Nah itu bagaimana ya Bu terkait dengan pengondisiannya? Baik, terima kasih ya Bu. Oke, bagus pertanyaannya. Intinya rokok ya, rokok ini memang salah satu permasalahan yang luar biasa hampir di semua sekolah. Iya. Ya. Padahal kalau kita pikirkan mereka belum cukup umur untuk merokok. Kan ada tulisannya itu dibungkus rokok berapa tahun Bapak-bapak? Nah, 18 tahun. 18 tahun baru boleh merokok. Padahal siswa-siswa kita banyak yang usianya di bawah itu. Kembali lagi. Kenapa sih mereka bisa terus melanjutkan merokok padahal di sekolah sudah dilarang, di rumah juga dilarang? Ya kembali, dalam diri mereka belum ada kesadaran untuk bisa tahu bahwa rokok ini tidak baik untuk diri saya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bukan merangin si rokoknya, tapi merangin bagaimana cara anak ini memiliki keyakinan untuk rokok ini berbahaya loh, nggak baik untuk saya. Dan saya harus menghentikan rokok, itu intinya. Di semua pelanggaran tata tertib siswa, intinya siswa harus sadar. Itu yang kita harus ambil. Kita udah gak akan capek kalau dia sendiri sadar. Oh iya ya, kok bahaya ya? Habisin uang ya, makan uang ya. Sudah gitu kita tilik lagi ke keluarganya, ternyata ekonominya agak kurang. Daripada untuk beli rokok, lebih bagus untuk beli makanan gitu. Jadi dalam diri dia yang harus kita bangkitkan. Bagaimana rasanya bahwa saya udah gak butuh sama rokok. Itulah peran guru. Jadi kalau bicara orang tua, ya orang tua sudah melarang, tapi jangan lupa orang tua juga kerja. Benar? Orang tua Bapak Ibu sekarang rata-rata hampir semua kerja. Ya. Jadi kurang banyak waktu untuk mengawasi anak. Ini kan kerjanya di pulang sekolah. Jadi yang harus kita kontrol yang pertama itu diri anak. Dan lakukanlah apa yang sudah saya paparkan di depan mengenai budaya positif. Insya Allah saya yakin kalau dikerjakannya Bapak Ibu guru dengan ikhlas, punya keyakinan sendiri, terus continuous pasti akan ada. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo jangan malu-malu. Ayo mumpung di sini kan waktu kemarin di PPG katanya belum ada materi ini. Nanti kalau udah siapa tahu nanti mungkin ada di modul-modul berikut sudah paham banget ya. Silakan, siapa yang mau nanya lagi? Ayo silakan ke depan. Jadi kalau saya sih ingin bertanya tentang proses kolaborasinya Bu. Kolaborasi, oke. Dari seluruh sekolah. Jadi yang saya soroti sih, misalnya saya sebagai guru baru nih Bu, tapi ingin menggerakkan budaya positif di sekolah. Jadi maksudnya
kita kan menghadapi kadang-kadang kalau guru baru ini kendalanya mungkin dengan kondisi sekolah yang di awal. Guru baru masa nanti ada omongan gitu, misalnya kita mau menerapkan budaya positif, kita udah nyaranin begini, ternyata sebagai guru guru baru kita tuh dilihat kayak apa iya sih bisa gitu. Jadi ada apa sih, bisa nggak sih Bu maksudnya menjelaskan kendala-kendala tersebut dihadapi kita ini gimana gitu? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya sesuai sama diri saya, karena saya baru sih. Ya, saya baru di sini, baru masuk bulan Juli kemarin dan sampai hari ini, jadi baru beberapa bulan. Jadi kalau ditanya, intinya ketidakpercayaan diri. Apakah saya bisa sebagai guru yang baru datang ke suatu tempat ingin memberikan satu buah hal yang baru? Seperti itu. Ini mulai dari diri kita lagi, Pak Haji. Kalau diri kita punya percaya diri dan punya keyakinan, kita nggak usah memikirkan untuk nantinya seperti apa. Kan kita juga masuknya dengan hati-hati dan dengan sopan santun. Gak mungkin kalau masuk, hai Bapak Ibu saya punya program baru, yuk ikutin, gak seperti itu kan. Pasti pelan-pelan on proses. Kita tunjukkan melalui aksi nyata yang kita buat dalam satu buah sekolah. Kalau kita sudah buat satu buah aksi nyata dan ternyata dilihat oleh guru-guru lain, ini bagus loh programnya, bisa saya yakin akan ada membuka diri satu persatu. Jadi jangan juga kalian sebagai orang baru belum menyelami tentang sekolah baru tersebut, terus mulai masuk gitu, itu nggak akan diterima. Pertama kita harus diterima dulu, nomor satu, diterima menjadi warga sekolah itu yang pertama. Dengan cara apa? Ya tunjukkan aksi nyata melalui program-program, melalui hal-hal positif itu dulu ditunjukkan. Kalau orang sudah melihat itu pekerjaan kita bagus, orang sudah melihat sisi positif kita, insya Allah memasuki program apa juga bisa kan. Ya, intinya dengan sopan santun, ya tata krama, senyum, ramah dengan semua orang. Saya yakin batu aja ditetesin air bolong kan, apalagi hati manusia. Ya. Oke, ada lagi? Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu baik, mungkin saya minta testimoni satu persatu ya, biar semua testimoni tentang kegiatan ini bagaimana menurut Bapak Ibu. Silakan satu persatu, dari Bapak atau dari Ibu dulu nih? Oh, dari Ibu. Ladies first. Oke. Ya, boleh. Mau berebut dulu atau mau perwakilan atau mau semuanya? Kita sengaja loh puji dulu. Oh, perwakilan. Kalau perwakilan harus berebut dulu. Oke, berebut dulu ya testimoninya, saya minta tentang kegiatan. Ya, silakan si bapak-bapak juga. Oke, udah? Bapak sudah? Bapak biasanya gak banyak bicara, ya harus bicara. Ladies first. Boleh Pak Oke, baik. Sekarang sebelum mulai saya perwakilannya ke depan, saya minta dituliskan dulu dari individu di kertas yang tadi. Iya, yang individu ya, silakan berikan testimoni ataupun masukan-masukan yang mungkin nanti menjadi evaluasi juga untuk saya. Silakan Bapak Ibu. Baca pun kan juga tetap kertasnya enggak? Silakan Bapak Ibu. Kembali bermasalah itu. Jika sudah jadi Bapak Ibu dulu, pulpen harus dikantong. Baik, nanti dikumpulkan ya. Sekarang sambil nunggu, karena yang sudah memberikan perwakilan sudah selesai, silakan. Mungkin ladies first, silakan. Iya, boleh. Jadi
testimoni tentang kegiatan ini kira-kira ada manfaat apa sih? Untuk kegiatan ini tentu ada manfaatnya ya Bu ya. Apalagi memang ilmu yang saat ini disajikan sama Ibu ini dari ilmu baru untuk kami semua. Pertama, memang dari pembawaan Ibu sendiri yang memang menarik buat kami, dari bahasa yang lugas, dari informasi yang sangat padat gitu kan. Dan apa namanya, ini sebagai sumber kami juga gitu untuk berevaluasi ya Bu. Berefleksi gitu, dan memang melakukan evaluasi juga nanti biar kedepannya harus bagaimana. Apalagi kita juga sebagai guru baru ya. Nah, di mana ilmu-ilmu ini akan kita jadikan sebagai ilmu baru kami untuk jadi guru yang profesional. Amin. Makasih ya Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sekarang bapaknya silakan Pak Iqbal. Ada yang mau maju? Ya, tadi apa ya? Saya lupa. Testimoni. Oh iya. Testimoni. Oh iya, testimoni dalam acara kegiatan ini, dalam kegiatan ini. Terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Ini merupakan sebuah bekal baru untuk kami ketika nanti menjadi guru. Walaupun nanti kita berbeda-beda sekolah, mungkin pasti kita akan menerapkan yang namanya budaya positif ini. Insya Allah. Amin. Amin. Dan ini untuk Ibu jangan tetap semangat Bu dalam menjalankan ini. Karena saya yang PPL di SMK 39 ini sudah mulai membaca bagaimana karakter siswa di SMK 39 ini. Oke, mantap. Oke, Itu aja, terima Bu. kasih Pak Iqbal. Intinya satu pesan saya, ingat sebagai guru kita butuh ada ikannya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu yang nggak boleh lupa sebagai guru. Jadi jangan cuma kita hanya sebagai guru yang pasif, tapi kita juga harus bisa bergerak dan menggerakkan, mengimbaskannya pada orang lain. Satu lagi, kira-kira kalian kan dapat tuh modul-modul dari guru ya kamu dan lain-lain. Sama dari program dari UNJ sendiri, kira-kira punya keselarasan nggak sih? Terutama program UNJ sih, punya keselarasan nggak dengan ini materi ini? Kamu ada di materi apa ya? Saya lupa. Suaranya kuatir. Oh, ya selarasnya gimana? Ya, saya lupa Bu materinya topik berapa, tentang materi apa. Yang pasti apa tadi? Iya, budaya positif juga salah satu materi yang memang dipelajari sama kita Bu. Itu memang terkait dengan apa namanya? Ya sesuai dengan prinsipnya Kehajaran dewasa yang ya, apalagi dengan profil Pancasila juga gitu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau memang saya berarti pasti memberikan pengimbasannya kepada program PPG. Baik, untuk terakhir saya bikinin pantun buat kalian. Peserta PPG Prajabatan selalu serasi, berjuang untuk menjadi guru profesional. Semoga kita dapat berkolaborasi untuk memantapkan budaya positif secara maksimal. Apalagi kalian kan ada yang mau bikin program di sini ya. Alhamdulillah kalau saya sih welcome. Insya Allah saya welcome. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi untuk menjalankan program dari PPG Pelajar dan SMK Negeri 39. Terakhir, jalan-jalan ke Pulau Bintan, jalannya naik pesawat. Terima kasih saya haturkan. Semoga pengimbasan ini bisa memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kalian mau datang jauh-jauh ke sini ke SMK Negeri 39 untuk membantu saya dalam pengimbasan modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Semoga yang punya bermanfaat. Saya minta ditularkan kembali untuk teman-temannya. Kalian jumlah sekelas berapa orang? 20. Berarti masih ada teman-temannya nih 10 lagi. Mungkin bisa 24. Oh, masih ada 14 lagi. Ditularkan kepada teman-temannya atau mungkin bisa nanti di UNJ bisa dibuat satu buah forum diskusi kembali untuk diimbaskan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baru dikumpulin ya. Ya, terima kasih. Gak apa-apa mau dirobek, diapain boleh. Oh ya, perempuan udah semua ya tuh. Perempuan papak tuh kerjasamanya mantap. Iya dong. Kasih. Iya. Ini kolaborasi namanya. Pulpen.